Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Presidensial Institute. Kita memang sedang mempersiapkan begitu banyak diskusi, banyak narasi untuk mencerdaskan kita semua, termasuk saya sendiri, biar lebih cerdas dengan banyak berdiskusi dan banyak berdialog. Tamu kita pada kali ini adalah Dr. Hana Vandayani. Saya memanggilnya Mama karena beliau itu ya seperti mama saya sendiri, ya seperti ibu saya sendiri, makanya saya manggil Mama. Mama, assalamualaikum, Mam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Karena mungkin yang mendengarkan banyak, jadi Mama juga ucapkan Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Rahayu, Bagaswaras, dan salam kebajikan. Itulah salam khas kita ya, Mam. Kalau kita sama Mama ini saya sudah lebih dari 20 tahun. Kita sering mengadakan berbagai kegiatan beda agama tapi mesra. Kemudian kita bikin dialog lintas umat beragama, ada pendeta, ada ulama, ada kiai, ada biku. Dan tentu ini untuk membangun Indonesia yang kaya raya dengan keanekaragaman budaya agama ras itu, untuk tetap bersatu memajukan Indonesia. Nah, Mam, kenapa Mama luar biasa sekali di dalam mengelaborasi kehidupan antar umat beragama? Dalam hal ini Mama sangat aktif menggalang berbagai kekuatan keagamaan di Indonesia untuk senantiasa harus rukun, harus damai, harus senantiasa saling hormat menghormati. Silahkan, Mam. Pertama-tama, saya sangat bangga saya lahir sebagai orang Indonesia. Saya sangat mencintai bangsa ini. Sebab kami bersyukur bahwa kita oleh Tuhan dianugerahi negara yang sangat indah, benar. Cuacanya itu stabil sepanjang tahun, dan sangat indah. Kita dilengkapi dengan kekayaan hutan, kekayaan laut, kekayaan gunung, kekayaan tambang yang luar biasa. Dan kita kebetulan dilahirkan di sini dengan berbineka. Itu kebanggaan kita sebenarnya, dan itu kekayaan yang sebenarnya melampaui segala kekayaan, kekayaan dari kekayaan alamnya. Sebab masyarakatnya kaya. Bayangkan kita di dalam satu negara, kita punya 1.300 kira-kira suku ya Gus ya. Kita punya etnis berapa, kira-kira 700-an. Bayangkan dari satu pulau ke pulau lain penampilan sama sekali berbeda. Yang satu mungkin rambutnya keriting, yang satu rambutnya lurus, yang satu warnanya kuning, satu warna coklat. Tapi kita bisa satu bangsa. Ini luar biasa. Jadi kebinekaan kita itu adalah satu kekayaan dan anugerah dari Allah. Dan kita percaya bahwa sampai saya punya teman-teman dari luar negeri ya Gus ya. Dia katakan, saya itu percaya loh, lihat Indonesia itu pada waktu Tuhan menciptakan Indonesia mungkin itu Tuhan mencium Indonesia, saking cintanya, saking keragamnya itu. Atau teman saya mengatakan Tuhan menciptakan Indonesia sambil tersenyum. Betul, karena luar biasa anekanya kita, dan kita percaya waktu founding father kita dapat ilham dari Tuhan. Saya percaya itu Gus, sebab tidak mungkin bisa mempunyai pemikiran bahwa negara yang demikian bineka bagaimana bisa dipersatukan kalau tidak punya dasar yang kuat. Dan dasar yang kuat yang kita miliki, yang kita percaya itu inspirasi dari yang Maha Kuasa, itu yaitu Pancasila. Jadi tidak ada negara di dunia manapun yang mempunyai ideologi seperti ideologi kita, yaitu ketuhanan yang Maha Esa sebagai ideologi yang pertama, prinsip yang pertama. Itu luar biasa, sehingga saya percaya seluruh masyarakat di Indonesia itu semua percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, percaya kepada Tuhan Sang Pencipta. Nah, kalau yang Tuhan yang menciptakan kan beraneka. Gus, lihat di sini, saya tuh kadang-kadang kagum sekali kalau saya melihat alam ya. Dari tanah yang sama bisa keluar tanaman yang berbeda. Ada tanaman yang bisa dimakan, ada tanaman yang cuma kembang saja, ada tanaman yang bisa jadi obat. Dari tanah yang sama
bisa keluar tanaman yang begitu berbeda-beda. Kalau kita lihat di sini betapa luar biasanya luar biasanya hebat pencipta kita yang begitu bisa menciptakan aneka ragam, termasuk suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Betul. Yang sebenarnya itu merupakan kebanggaan kita, begitu Gus. Jadi saya sangat bangga jadi orang Indonesia, dan kita percaya di Pancasila kita itu ada berbagai aspek kehidupan lengkap ada di sana. Di sana ada aspek rohaninya, ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita semua percaya akan Allah Sang Pencipta itu. Dan menciptakan kita bersuku-suku bangsa. Saya tidak memilih, saya dilahirkan di Indonesia sebagai etnis Tionghoa misalnya. Dan Gus bisa dari etnis, mungkin dari yang satu dari dari Batak, satu dari Ambon, satu dari Bali. Kita tidak bisa memilihkan Gus, tapi kita dijadikan satu. Dan kita diikat dengan satu Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan itulah yang mengikat kita sebenarnya. Betul, Jadi pertama ada aspek spiritualnya, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kita itu bagaimana kita bisa hanya menyembah kepada Tuhan, kita takut, kita mencintai Dia, tapi tidak mencintai ciptaannya. Jadi kita mesti mencintai sesama ciptaannya. Yaitu kita berbagai suku, berbagai agama, kita saling mencintai. Kita mencintai alamnya juga. Jadi kita mesti saling mencintai, yaitu yang diekspresikan di dalam Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita semua mencintai Tuhannya, mencintai ciptaannya, mencintai ciptaannya kan ya sesama manusia, sesama makhluk gitu kan. Tumbuh-tumbuhan kan juga harus kita cintai juga kan, gitu. Jangan alam yang begitu indah dirusak di mana-mana, itu kan artinya mereka tidak mencintai kan. Jadi saya lihat bahwa kalau kita bisa saling mencintai, dan terutama yang di dalam sila kedua itu, kalau kita bisa bersama-sama memperhatikan justru mereka yang mungkin masih dalam kekurangan, mungkin mereka terpencil tempatnya atau tersisihkan atau termarginalkan, dan di situ kita bisa bertemu karena kita bisa mempunyai satu fokus bagaimana kita bersama-sama bisa yang kita perangi saat ini bukan yang di luar seperti penjajah, tapi justru yang kita perangi saat ini kemiskinan yang ada di antara kita. Kemiskinan dan kebodohan. Gus, begitu ya. Jadi saya kira peran pemerintah juga sangat penting ya, Mam, dalam rangka mengayomi lembaga-lembaga kayak yang Mama punya gitu ya, Pondok Kasih, itu harus disupport mestinya. Jangan dijauhi kan gitu. Artinya kerjasama apa yang bisa dibantu kan gitu, sehingga apa yang kita laksanakan itu kita sebagai pelaksana di lapangan kita nyaman kan gitu ya Mam ya. Tapi saya bersyukur kok Gus, ya Mama ya oleh ya kemurahan Tuhan juga kami dapat support dari pemerintah, misalnya di dalam hal pemenuhan hak sipil, membantu mereka-mereka yang di daerah terpencil atau mereka yang masih miskin, yang tidak punya akte lahir, tidak punya identitas, tidak punya KTP, tidak punya akte nikah. Itu kan juga perlu kita bantu. Bayangkan Gus, misalnya di wilayah kita ada mereka yang masih tidak mampu, sehingga mereka juga tidak punya identitas. Mereka ada di negara sendiri tapi tidak bisa menikmati fasilitas itu yang yang paling saya perhatikan. Dan justru Mama kan sudah melayani orang miskin 30-an tahun ya Gus. Justru pelayanan kita ke orang yang miskin itu tempat pertemuan kita. Kenapa kok Mama bisa ketemu dengan berbagai agama? Kenapa kita bisa saling mencintai? Sebab fokus kita kan sama Gus. Di situ kan Mama bisa menjalin hubungan yang luar biasa dengan lintas agama Gus. Jadi kami bersama-sama dengan para kiai dan lintas agama sama-sama ke tempat di mana ada bencana, kita bisa bakti sosial bersama, begitu Gus. Itu yang saya kira perlu menjadi pelajaran penting buat kita semua. Jadi jangan kita mau menolong orang, lantas ditanya dulu agamamu apa. Lah kalau yang mau ditolong adalah orang yang kecelakaan, terus ditanya. Misalnya ini kan, keburu meninggal dulu orangnya. Iya betul Gus. Atau paling tidak pengalaman-pengalaman Mama yang sudah luar biasa ini, yang sudah 30 tahun berkecimpung di bidang kemanusiaan. Beliau, Mama Hana ini, kalau di India itu ada Bunda Teresa. Nah kalau di Indonesia itu ada Mama Hana gitu. Beliau itu banyak sekali menolong orang-orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya KTP tadi bilang, sampai surat nikah
Mama bikinkan. Bahkan Mama pernah bikin, kita pernah bikin ini ya, Mam, nikah massal tuh. Iya. Jadi saat ini kita sudah membuat di 18 provinsi. Ini saya dapat dukungan penuh dari Menteri Sosial waktu itu, Ibu Kofifa. Jadi pelayanan kita nikah massal diintegrasikan di dalam acara sosialnya dari pemerintah, yaitu HKSN, Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. Dan dengan diintegrasikan dengan pemerintah, memang pada waktu itu Ibu Kofifa masih Menteri Sosial, Gus. Dan Ibu Kofifa katakan, Ibu Hana jangan hanya bikin di Surabaya dan di Jakarta, mari bikin di seluruh Indonesia. Akhirnya ini dengan bersama-sama dengan HKSN, acara HKSN yang biasanya bulan Desember itu, Gus, yang puncak acaranya di berbagai-bagai provinsi berbeda-beda, Gus. Nah, dengan acara itu kita integrasikan sehingga kita bisa menolong lebih banyak orang, Gus. Jadi saat ini kami sudah memulai, jadi kami kan membuat triggernya dulu, memulainya dulu, kemudian untuk dilanjutkan secara lokal gitu, mereka tahu begitu, Gus. Dan kami sudah memulai di kira-kira 18 provinsi. Jadi yang akte nikah yang kami sudah pernah terbitkan itu, yang kami terbitkan, bukan yang dilanjutkan mereka, Gus, kira-kira lebih dari 22.600-an. Kalau akte lahirnya 160.000 lebih. Tapi itu tidak sebanding dengan kebutuhan yang ada. Jadi Mama kan hanya memulainya, kemudian kami juga menginspirasi mereka yang tinggal di komunitas untuk melanjutkan yang lokalnya. Mestinya ketika ada trigger dari Mama, yang lain ngikutin kan, itu mestinya. Betul. Ini di beberapa tempat memang seperti itu. Jadi waktu kami adakan bersama dengan Kementerian Sosial di Gorontalo, Bapak Gubernurnya sendiri turun. Kita akan melakukan roadshow di 6 kota, Gus. Sehingga dukcapilnya, mobilnya juga turun sekali. Sehingga aktenya itu diterbitkan di tempat. Luar biasa. Sampai pukul 10 malam itu mereka bekerja. Ya paling enggak kegiatan-kegiatan Mama kan banyak menginspirasi banyak orang. Yang tentu itu adalah kegiatan-kegiatan amal sosial yang harus kita lakukan dimanapun kita berada. Nah, Mama kan juga sangat luar biasa campaign tentang dasar negara kita Pancasila di berbagai negara, Mam. Betul. Iya. Apa yang mengilhami Mama kok sampai menggebu-gebu gitu ya, bahwa Pancasila kita itu bagus, nggak ada duanya, apa segala macam. Apakah ada teman-teman Mama barangkali dari luar negeri sana yang menyanjung-nyanjung tentang Pancasila di Indonesia? Luar biasa. Nah, saya katakan tadi belum selesai, sudah kita mempunyai hubungan baik dengan Tuhan, lalu kami peduli sama sesama, bersama-sama kita mulai memikirkan persatuan Indonesia. Bagaimana kita bisa bersatu, sebab jika kita bersatu, kita kuat, Gus. Dan dengan bersatu kita berkolaborasi dengan semua lingkup masyarakat, dengan pemerintah, dengan tokoh agama, dengan akademisi, dengan pengusaha, mungkin dengan dengan mahasiswa kita, dengan budaya, dengan adat dan lain-lainnya, kita bersama-sama bisa mencapai tujuan akhir dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Memang sebetulnya Mama karena Mama bangga pada tentang Indonesia, dan kalau kita tidak membanggakan Pancasila kita. Saya pernah satu kelompok, ya, Gus. Satu kelompok orang dari Singapura datang ke sini, kan Mama selalu bicara tentang Pancasila. Pada satu ketika saya diundang untuk bicara di acara di Singapura. Jadi kalau di Singapura mau bicara mesti ada suratnya dari Kementerian Tenaga Kerja dan lain-lainnya. Waktu Mama bicara di sana, saya kaget. Ternyata salah satu yang di sana itu termasuk dalam seperti kayak Departemen Pendidikan. Saya jalan dengan dia, ternyata dia bawa Pancasila, Gus. Dia bicara tentang Pancasila di workshopnya dia. Lalu dia tanya, kalau Ibu perlu nanti saya bisa kasihkan. Untung saya bicara di sana juga tentang Pancasila. Bayangkan kalau saya dari Indonesia tidak bicara Pancasila. Ini teman saya dari Singapura yang hanya kulaan dari kita. Terus yang bicara tentang Pancasila. Lalu Mama juga bicara Pancasila, kan Mama diundang ke Jerman, ke Belanda, ke beberapa negara juga. Dan kami juga bawa beberapa kiai dari Indonesia ke Mesir bersama-sama, kan Gus tahu. Saya bawa Kiai Suhan, saya bawa Kiai Muntolib, Kiai Nuhan, dan kita juga sampai ke Al-Anwar, Al-Asyar, kami bikin dialog. Dan Mama sempat juga bawa sampai ke Geneva itu. Jadi waktu ada
Dan Mama bawa logonya Pancasila, saya sematkan di antara mereka. Sebab saya sangat bangga, Gus. Tidak ada ideologi seperti itu di dunia. Sehingga kalau Gus bandingkan dengan misalnya ideologi kapitalisme, yang penting kapital, liberalisme, atau apalagi komunisme atau ideologi yang lain, tidak ada yang dimulai dengan Tuhan. Dan saya rasa kalau kita bisa memelihara Pancasila kita dan mengutamakan Tuhan yang pertama, dengan apa sih? Bagaimana kita bersyukur bahwa di negara kita ini ada beberapa agama, 6 agama yang diakui. Bayangkan kalau masing-masing dari kita menekuni agama kita masing-masing dan menerapkan dan menghayati, rasanya tidak susah loh, Gus. Saya dengan Gus berapa tahun, saya tidak pernah ada konflik. Saya itu bekerja dengan berbagai lintas agama. Cuma memang mesti lebih banyak lagi untuk Gus, lebih banyak bicara di forum-forum nasional dan internasional. Ini sebenarnya Mama mau diundang lagi ke Belgia. Belgia untuk bicara tentang apa tahu Gus? Tentang Pancasila. Saya diajak nanti ya. Ini onsite, Mama masih bikin. Nanti mungkin dalam kesempatan yang lain bisa diturunkan Gus yang bicara. Kan Mama sudah tua. Mama kan sudah tua, Gus. Iya, inilah yang perlunya regenerasi, Mam. Betul. Jadi Mama sudah melalang buana berpidato tentang Pancasila di berbagai negara. Tentu negara lain saja mengapresiasi tentang kepancasilaan kita, tentang dasar negara kita. Nah, kita sebagai orang Indonesia yang mempunyai Pancasila itu sendiri, tentu kan harusnya lebih mendalam dari mereka, kan kira-kira begitu, Mam. Betul. Jadi terus kesan Mama berikutnya tentang mereka-mereka terhadap kita apa, Mam? Dulu kalau nggak salah ada teman Mama yang juga sangat masih terbata-bata ngomong Indonesia. Tapi dia hafal Pancasila. Tapi dia hafal tentang Pancasila. Jadi kemana saja dia pergi, saya suruh minta dia yang bicara Pancasila di mana-mana. Jadi sampai waktu Mama ajak mereka, teman-teman Mama terkagum. Dia yang orang luar negeri hafal Pancasila. Saya punya orang dari Australia yang juga begitu sama Pancasila, luar biasa. Kita itu patut. Maka yang Mama sayang sebetulnya kalau itu sebetulnya dasar negara kita. Harusnya dari paling kecil sampai paling tua itu hafal, Gus. Seperti kayak misalnya di Jepang Gus, semboyannya kan gambata. Berarti bekerja sampai titik darah terakhir. Itu semua orang tahu. Kita ini sebetulnya yang sayang kan sebenarnya Pancasila dimasukkan di pendidikan yang utama, sehingga anak kita yang paling kecil pun hafal Pancasila, sampai orang tua pun tahu. Sebab itu lengkap sekali. Jadi ada aspek spiritual, aspek sosial, aspek nasional. Nasionalnya itu kan itu yang paling itu juga sangat penting kan, karena ujung dari kita bernegara, kita hidup, kita berpemerintahan, kita bermasyarakat, itu kan ujungnya adalah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, ini saya kira barangkali Mama bisa mengetuk seluruh komponen masyarakat tadi Mama mengatakan bahwa saya tidak minta dilahirkan sebagai Tionghoa atau sebagai apapun, sebagai Kristen. Tetapi itulah Indonesia yang senantiasa harus kita cintai bersama, karena Indonesia adalah milik kita bersama. Amin. Nah, sebagai close statement dan harapan Mama terhadap generasi kita, Mam, yang tentu harus menjadi lebih baik dari kita sekarang ini. Tentu pemahaman terhadap Pancasila, pemahaman yang dalam tanda petik itu banyak sekali yang tidak hafal tadi misalnya. Tentu kan ini keprihatinan kita. Harapan Mama terhadap pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah itu apa, Mam? Jadi harapan saya dari dulu, saya juga pernah minta sampaikan ke Bapak Gubernur juga dulu. Saya katakan, mengapa Pancasila tidak diajarkan di sekolah-sekolah, mulai dari PAUD, SD, SMP, sampai, jadi kita sampai misalnya sampai perguruan tinggi, sampai bekerja, mungkin tidak sesulit yang dulu, dengan secara sederhana saja. Jadi mari kita semua menghayati Pancasila sebagai orang yang beriman, kita beribadah kepada Allah,
dengan mencintai Allah, takut akan Allah. Kalau kita takut akan Allah, itu kan kita tidak mau berbuat yang tidak-tidak ya Gus. Jadi kan ya memang saya baca juga bahwa dosa yang terakhir, yang akhir di zaman ini kan cinta akan uang, cinta akan diri sendiri, berontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih. Itu kan yang saat ini kita lihat sekalian. Nah, kalau kita bisa menghayati mulai kecil, kita bisa menjadi bangsa yang beradab, Gus. Dulu itu ya Gus, Indonesia itu terkenal dengan orangnya itu sangat hospitable, sangat santun. Coba kalau Gus di Indonesia ya, saya ngeliat Gus nggak kenal, pasti kita senyum. Itu Gus tidak temui di Eropa atau di tempat lain loh Gus. Kalau di sini kan kita bisa ketemu tersenyum. Nah itu kan kita bisa menjadi negara yang beradab. Jadi kita, harapan kami nanti kita bisa membawa Indonesia, itu impian saya yang selalu saya ucapkan, menjadi contoh bagi dunia. Dunia harus datang ke Indonesia untuk belajar Bhinneka Tunggal Ika, Unity and Diversity. Ini Mama tambahkan ya, Mama pernah menghadiri acara waktu itu, acara apa ya, dari PBB di Bali. Waktu itu masih Bapak Presiden SBY yang ada, jadi beliau ada di sana. Dan Mama juga diminta sebagai salah satu pembicara di sana. Mereka katakan apa? Mereka katakan, kami temanya itu Bhinneka Tunggal Ika, Unity and Diversity. Temanya yang diangkat waktu itu yaitu Unity in Diversity. Dan mereka katakan kami harus belajar dari Indonesia untuk bagaimana bisa walaupun berbeda tapi bisa bersatu. Nah ini kita mesti menjadi contoh. Sayang kalau kita masih sering bertengkar, kalau kita saling tidak mencintai satu dengan yang lain, ya kan Gus? Makanya Mama katakan, kenapa kok kita perlu bersama-sama terjun ke bawah, ke masyarakat miskin. Sebab di situ tuh hati kita bisa terbuka. Mama bawa pengusaha-pengusaha turun ke bawah. Mama bawa misalnya kita bersama lintas agama turun ke bawah bersama-sama dengan mahasiswa. Karena sebenarnya ya Gus, yang menyebabkan masalah di seluruh dunia itu kesenjangan sosial Gus. Kesenjangan antara kaya dan miskin, dan kesenjangan ideologi, kesenjangan suku. Tetapi itu semua bisa dijembatani dengan kemanusiaan. Dengan kemanusiaan bisa terjembatani itu semua. Dan Mama sudah praktekkan selama 20 tahun lebih Gus. Kita bersama-sama. Dan saya memohon semua para yang ada bisa mendengarkan, mari kita bersama-sama turun ke masyarakat untuk membantu mereka yang masih miskin, yang masih tersisihkan, yang masih terpinggirkan, sebab mereka itu adalah sesama anak bangsa kita. Kita tinggal di dalam sebuah rumah yang sangat indah, rumah Indonesia. Dasarnya kuat, tetapi mungkin ada kamar-kamarnya yang masih kotor, atau kamarnya yang mesti dibetulkan. Nah itu mari kita perbaiki bersama-sama. Dan saya rasa Gus, kalau bersama-sama kita pasti bisa. Sebab kita itu kalau bersatu kan kuat Gus. Itu yang Mama pesankan, jadi Mama mau menghimbau. Mari, kalau di sini ada pengusaha, mari pengusaha-pengusaha turun ke bawah. Kalau di sini misalnya ada tokoh-tokoh agama, mari kita turun ke bawah. Kalau ada akademisi, jadi pimpinan-pimpinan dari universitas dan lain-lainnya, mari turun bersama-sama ke bawah. Dan mari kalau kita misalnya di sini ada budayawan, mari kita turun ke bawah, memperkaya budaya-budaya yang ada di Indonesia. Perbincangan kali ini dengan Mama Hana itu luar biasa. Beliau adalah tokoh inspirasi kita yang tentu harus menjadi asupan, menjadi vitamin bagi negeri ini. Kita memerlukan Mama Hana yang lain, tidak hanya satu orang Mama Hana. Tentu ini perlu ada kepedulian bersama. Amin. Ibarat di Indonesia ini, ibarat itu satu rumah tempat tinggal. Kita sudah punya fondasi yang namanya Pancasila. Di dalam rumah fondasi Indonesia itu ada kamar-kamar, ada tiang-tiang. Kitalah tiang-tiangnya dan kamar-kamarnya itu. Nah mudah-mudahan antara kamar yang satu dengan kamar yang lain itu adalah saling melengkapi. Ada dapur yang bagian untuk memasak, ada kamar utama, ada kamar mandi, kamar tamu dan sebagainya. Kita harus saling melengkapi. Itulah kebinekaan yang harus kita jaga. Salam Presidensial Institute, salam Indonesia Raya. Mari kita bersatu padu
membangun Indonesia lebih damai, lebih jaya, dan lebih maju. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan Mama tambahkan slogannya, ya. Damailah negeriku, bersatulah bangsaku, dan sejahtera masyarakatku. Ya, terima kasih. Terima kasih, Gus. Oke, terima kasih, Mam.